Ada seorang yang bernama Paulus yang tadinya sibuk sekali dengan segala kegiatan agama, sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial, mungkin sibuk sekali juga dengan kegiatan pekerjaan atau karir gitu ya. Tetapi ternyata semua kesibukan dan kegiatannya pada waktu dia lakukan itu sepertinya dia tahu ada yang kurang, ada yang belum pas, ada yang masih dia belum temukan. Tetapi dia terus melakukan. Sampai satu hari dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan panggil dia, berikan kepada dia tujuan hidup yang baru. Dia berkata kepada Paulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku dan umatku? Mulai hari ini aku memanggil engkau menjadi pelayanku, menjadi saksiku, untuk kau memberitakan kabar baik kepada semua orang, untuk kau memberitakan Injil kasih karunia kepada semua orang. Karena olehmu banyak orang akan beroleh pengampunan dosa dan mereka akan menjadi bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan. Saudara, pelayan Paulus ketika dia menemukan tujuan hidup ini langsung berubah. Dia langsung katakan, semua yang lain yang tadinya aku anggap penting ternyata sampah, yang tadinya aku anggap menjadi hal yang utama ternyata adalah sampah. Segala yang lain yang tadinya aku anggap prioritas ternyata semuanya tidak ada artinya. Dengan satu yang aku temukan sekarang, tujuan hidupku yang baru, yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, kemudian Paulus mulai bersemangat dan mulai memberitakan Injil kasih karunia. Dia beritakan Injil kepada orang-orang di Yerusalem. Dia beritakan Injil kepada orang-orang di Yudea, di Samaria, sampai di Italia, sampai di Mesopotamia, semuanya daerah Arab pun diberitakan Injil. Sampai 3 tahun lamanya Paulus memberitakan Injil di tanah Arab, saudara. Dan akhirnya Injil sampai ke seluruh dunia. Pada waktu itu di Kisah Rasul 19 dikatakan dalam waktu 2 tahun Injil sudah diberitakan ke seluruh Asia. Hanya dalam 2 tahun. Artinya pada waktu itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semuanya memberitakan Injil sampai Injil diberitakan ke segala bangsa, sehingga percepatan yang luar biasa terjadi. Tetapi kenyataan yang sekarang kita hadapi, Bapak Ibu, hanya 5% orang Kristen yang menginjil, 95% tidak memberitakan Injil. Kalau saudara bertanya kepada diri saudara hari ini, kapan terakhir saya memenangkan satu jiwa dari gelap, dari keturunan Ismail, dari keturunan Buddha, dari keturunan Hindu, dari keturunan apa sajalah mereka dulunya, yang ada dalam kegelapan, yang tidak mengenal terang dan tidak mengenal kasih karunia dan keselamatan. Akhirnya orang itu mendapatkan kasih karunia dan tinggal di dalam terang dan kemudian beroleh kehidupan yang kekal. Kapan terakhir kali saudara membawa orang dari dalam gelap ke dalam terang ini? Dan itu terkait langsung kapan terakhir kali saudara memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Kalau itu tidak dilakukan tahun lalu, kalau itu belum dilakukan 2 tahun lalu, kalau sampai 5 tahun terakhir saudara belum beritakan Injil, kalau 10 tahun terakhir belum ada satu jiwa yang diselamatkan, saya berdoa tahun ini saudara rubah tujuan hidup saudara. Amin. Amin. Tujuan hidup yang salah menghasilkan kehidupan yang salah. Kalau tujuan saudara hanya jadi seorang yang punya karir,
yang meningkat, itu tidak akan membuat saudara besar dalam kerajaan Allah. Barang siapa mau menjadi besar dalam kerajaan Allah, hendaklah dia menjadi pelayan. Saudara, kerajaan Allah tidak untuk orang-orang yang hanya pintar, yang hanya jenius, yang hanya punya gelar banyak, yang punya karir, tetapi kerajaan Allah untuk mereka yang mau menjadi pelayan dan mau menjadi saksi Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Mari kita buka sama-sama satu ayat ini, baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu. Kemudian kita baca selanjutnya di ayat yang ke-18 ya. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh apa? Pengampunan dosa, dan kemudian mendapatkan apa? Bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Di ayat yang tadi saudara, ayat yang ke-16, Yesus menampakkan diri kepada Paulus, dan kemudian Yesus berkata kepada Paulus, hari ini aku menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksiku. Haleluya. Selama kita belum menetapkan diri kita menjadi pelayan Tuhan dan menjadi saksi buat Injil Tuhan, kita tidak akan menemukan arti makna hidup yang sesungguhnya. Saya 30 tahun ya hidup tidak menjadi pelayan Tuhan. Saya punya rumah, ya saya punya mobil, ya, orang tua saya di Kebayoran Baru, mertua saya di Pondok Indah, dan saya beli rumah di Pondok Indah. Kemudian saya karirnya bagus, bisnis saya jalan, ya saya punya istri cantiknya bukan main ya, Ibu Rita ya. Tapi saya tidak melayani. Ya, saya punya anak Angela, cakepnya bukan main ya. Tetapi saya tidak melayani waktu itu. Ya. Saya temukan kalau saya menghadapi pencobaan, hati saya kecut sudah. Kalau saya menghadapi masalah, hati saya kecil sekali. Ya, padahal punya gelar dari UI, dari Amerika, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah yang esensial dalam hidup. Ya, kalau cari duit bisa, ya. Tetapi untuk menyelesaikan masalah, saya nggak bisa apa-apa. Kalau ada orang yang sakit, saya nggak bisa apa-apa. Kalau ada yang kesurupan, saya nggak bisa apa-apa. Kalau ada suami istri yang mau bercerai, saya nggak bisa apa-apa. Kalau ada orang yang kehilangan arah dalam hidupnya, mabuk, minum-minuman, dan kemudian main judi, dan kemudian menjadi penjahat, saya nggak bisa apa-apa. Kalau menghadapi persoalan hidup yang berat, saya langsung lumpuh sudah, tidak berkutik untuk melakukan apa-apa. Kalau ada orang yang narkoba, udah nggak bisa apa-apa. Mau ngapain? Ya. Ada orang yang dirasuk setan, nggak bisa apa-apa. Ya. Saya punya gelar banyak, tapi kalau ada suami istri yang berantem, saya cuma nonton doang sudah, nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika tujuan saya berubah, setelah saya menerima Yesus, saya kemudian menjadi seorang jemaat. Ya, saya mulai bergereja sungguh-sungguh. Saya baca Alkitab. Ya, waktu itu saya bergereja di Kebayoran di Fatmawati. Ya. Saya menjadi jemaat 1 tahun. Saya kemudian memberitakan Injil. Saya kepengen Tuhan ada 1
satu jiwa yang diselamatkan. Dan yang pertama itu adalah pegawai saya juga, ya, menerima Yesus. Ya, sekarang sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal dunia. Kemudian tukang yang kerja di tempat saya, ya, karena waktu itu tukangnya umur dari 50 dan saya masih 30 tahun, ya, saudara. Jadi Pak Sulubi dari Muslim menerima Yesus, dan Pak Sukamto dari Muslim menerima Yesus. Dan waktu dua orang ini bertobat, pegawai-pegawai saya ini bertobat menerima Yesus, tujuan hidup saya makin jelas dan saya rasakan ada iman. Ada orang sakit, saya bisa berbuat sesuatu. Ada orang yang kesurupan, saya bisa berbuat sesuatu. Ada orang yang rumah tangganya akan hancur, saya bisa berbuat sesuatu. Ada orang yang sedang bertikai, saya bisa berbuat sesuatu. Tidak lagi pencobaan membuat saya mundur, tetapi saya malah maju. Kesukaran ada orang yang mau bunuh saya malah maju. Ada orang yang mau menghalang-halangi saya malah maju. Kalau dulu takutnya bukan main, saudara. Jadi tujuan hidup saudara kalau benar dan saudara melakukan yang benar dalam hidup saudara, saudara akan menemukan iman yang kuat. Amin. Kenapa banyak orang Kristen imannya memble? Karena mereka tidak mengenangkan jiwa, tidak memberitakan Injil. Kenapa tidak punya visi yang besar? Karena tidak memberitakan Injil. Ya, Pak Eben bilang, Pak, saya punya visi, Pak, bukan cuma panti rehab, saya mau punya panti asuhan, Pak, buat anak-anak, Pak. Bagus. Dari mana itu visinya? Karena dia menginjil, saudara. Ya, yang paling gampang menginjil itu menginjil pengemis, saudara. Karena dia tumbuhin uang berapa? 500 rupiah, 1000 rupiah. Kalau saudara bawa makanan 10.000 rupiah, dia akan dengerin saudara. Ya, saya harap yang saudara injilin pengemis itu nggak ada yang jemaat GSJA atau jemaat GBI, nggak ada lah ya. Namanya pengemis di pinggir jalan kan nggak ada. Kalau sampai jadi pengemis begitu. Tetapi pasti orang yang belum percaya. Ya, kalau dia begitu miskin, dia begitu susah, dia begitu hancur hidupnya di jalanan, telanjang, gila, ya sudah pasti kan dia akan kenal Tuhan. Saudara beritakan kabar baik kepada orang ini bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus ingin pulihkan hidup kamu supaya kau berkenan di hadapan Allah dan menerima keselamatan hidup yang kekal. Nah, seperti hari ini anak sekolah minggu lagi menginjil nih, saudara, ya. Tadi ada pelatihan di sini, ada role play yang saya ajarin mereka, ya, untuk kasih paket dan bilang, kakak, ibu, bapak, adik, ini ada paket dari Tuhan Yesus. Karena Injil itu sebenarnya apa? Bersaksi tentang nama Yesus. Gak ada yang lain. Selama saudara tutup mulut tentang nama Yesus, mau berbuat baik apapun, gak ada gunanya. Karena gak bakal diselamatkan dengan perbuatan baik kita. Tetapi saudara mungkin orangnya agak sedikit cerewet dan gak suka ngasih duit, pelit, gak apa-apa. Asal engkau bisa memberitakan Injil, nama Yesus engkau saksikan, itu sudah lebih bagus. Ya, kenapa? Karena hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan orang. Ya, terutama mereka yang belum percaya, yang dikuasai oleh kegelapan, yang mereka yang masih tinggal dalam kegelapan, yang ada di Indonesia saat ini 200 juta orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kalau kita pakai hitungan orang Kristennya sudah 50 juta, tapi kalau statistik negara orang Kristennya masih 25 juta. Ya. Jadi kalau masih 25 juta statistik negara, berarti negara kita masih 250 yang belum percaya. Tetapi berdasarkan data dari gereja-gereja, ya, dikatakan bahwa yang sudah menerima Yesus yang tidak sempat balik namanya jadi Kristen di KTP gitu ya, KTP-nya tidak dirubah, itu jumlahnya puluhan juta. Ya. Sampai hari ini, ya. Masih banyak orang-orang yang saya layani, saya tanya KTP-nya masih Muslim, Pak, masih Muslim, ya. Bahkan Mbak Heni pun masih Muslim gitu ya. Dulunya ya, si Dewi masih Muslim, ya, Pak Rohi masih Muslim. Banyak orang ya udah bertahun-tahun di orang Kristen, kalau mau merubah KTP masih susah. Tetapi mudah-mudahan sekarang ini sudah bisa, ya, saudara bisa pergi ke Dukcapil langsung berubah dengan membawa surat baptis bahwa saudara sudah menerima Yesus menjadi orang Kristen.
hidupnya salah. Tujuan hidupnya membangun karir, tujuan hidupnya punya rumah, tujuan hidupnya punya BMW, tujuan hidupnya jalan-jalan keliling dunia. Itu boleh saja saudara lakukan, tetapi itu bukan tujuan saudara diselamatkan Tuhan. Karena Tuhan selamatkan saudara untuk menetapkan saudara menjadi pelayan dan saksi. Hidup kita ini kalau mau jadi besar, Tuhan bilang, boleh kamu mau jadi orang terbesar. Aku beritahu jalan menuju orang terbesar di dalam kerajaan Allah, yaitu dengan jalan engkau menjadi pelayan bagi semua orang, maka kau akan menjadi besar. Mari kita lihat di dalam kita Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 29 sampai 29 dan 31 aja ya, 10, 29 dan 31 ya, 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, itu ya, ingat ya, orang yang karena Injil, karena aku katanya. Ya, saudara, Injil itu kan memberitakan Yesus. Ya, maka anak-anak ini bilang kalau kamu sudah ceritain Yesus kepada orang-orang di jalan, kamu sudah menginjil. Gitu ya. Oke, ayat yang ke-31-nya kita baca sama-sama. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang. Ini semua gerbongnya sama ya, gerbong surga. Di satu kereta gitu ya, ada gerbongnya banyak ya. Yang tadinya di VIP terus pindah di kelas ekonomi atau kelas yang ada kambing-kambingnya lebih banyak. Ya. Tetapi yang di kelas kambing, saudara, yang di kelas ekonomi karena dia memberitakan Injil terus, karena dia mau berkorban buat nama Yesus, dia akan ditaruh di kelas VIP, bisnis paling enggak. Kalau kan kelas 1 nih, gitu ya. Saudara, jadi pemberitaan Injil menjadi sangat penting dalam hidup saudara sekarang dan hidup saudara nanti. Kenapa? Karena Injil adalah hidup mati saudara. Ya, saya tidak akan diselamatkan kalau tidak ada orang yang memberitakan Injil kepada saya. Bagaimana kita dapat selamat kalau tidak ada yang memberitakan Injil? Karena Injil adalah satu-satunya kekuatan Allah yang akan menyelamatkan kita. Roma 1 ayat 16, kita baca sama-sama. Roma 1 ayat 16, bagian yang A dan B ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam apa? Injil. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Semua yang percaya pasti selamat. Dan itulah yang Paulus katakan, semua karir tujuan hidupku yang lain sekarang aku anggap itu sampah setelah aku menemukan tujuan hidupku yang baru, yaitu untuk menjadi pelayan dan saksi Tuhan di mana saja aku berada. Hari yang memberitakan Injil hanya 5%, saudara. Apapun karirnya, jabatannya, pemerintah, menteri, apapun, kalau saudara sekarang kelihatannya hebat ya, tapi nggak memberitakan Injil, ya nanti di kerajaan Allah memang masih sama gerbongnya kerajaan Allah, tetapi bukan di depan lagi, posisinya ada di berkemudian. Ya. Tetapi saudara mungkin sekarang katanya nggak punya apa-apa. Ya, uang saudara habis buat menginjil, ya, buat memberitakan kabar baik kepada orang. Tetapi saudara nantinya saudara akan dijadikan orang yang terdahulu, ya, di depan, nggak ditaruh di belakang. Ketika orang mengerti tujuan hidupnya, bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan, orang itu mulai punya iman yang kuat.
nggak membeli. Makanya kalau ditanya, kenapa banyak orang Kristen di Eropa sekarang yang jadi homo, yang jadi muslim, yang nggak ke gereja lagi? Kenapa gereja-gereja di Eropa ditutup dan dijual, jadi shopping center, jadi tempat minum, jadi tempat bar, ada yang jadi masjid? Kenapa kekristenan itu habis di Eropa? Karena mereka tidak memberitakan Injil. Jangan sampai di Indonesia itu orang Kristennya sudah banyak, tetapi tidak memberitakan Injil. Ya. Tetapi saudara mungkin bukan siapa-siapa. Ya kalau saudara lihat Pak Eben kan sepertinya sederhana, ya nggak begitu kelihatan hebat, tapi dia bisa ngurusin 25 orang. Ya. Ada 25 orang sekarang Pak ya. Dan kemudian Tuhan kasih visi, ya. Saya kagum juga nih, walaupun nggak ada yang menopang dia. Ya kita sih gereja setahun kemarin topang ya, ada 100 juta khusus untuk rumah peduli kasih. Income kita cuma 300 juta sudah. Gereja ini cuma 300 juta loh. Kalau sudah lihat bukan gereja, 100 juta untuk peduli kasih. 200 juta buat program bayar listrik, bayar PK, bayar macam-macam. Jadi misi kita itu pemberitaan Injil harus menjadi bagian yang terpenting di dalam pelayanan kita. Nanti saudara akan lihat iman saudara akan bertumbuh, iman saudara akan berkembang, visi saudara akan berkembang. Ya, saudara akan punya visi yang besar. Apakah saudara jadi seorang karir yang bekerja di bank, yang bekerja di pemerintah, yang bekerja di sekolah, visi saudara akan mulai berkembang. Saudara akan melihat rencana Tuhan yang besar untuk menyelamatkan bangsa ini. Ya, begitu saudara menangkan satu jiwa saja, saudara lihat iman saudara nggak membeli lagi. Saudara menghadapi masalah tidak lagi akan kecil hati, tidak akan ciut, tidak akan kecut hati, karena saudara sudah memberitakan Injil kerajaan surga. Ya, karena tujuan hidup saudara sudah benar. Ya, begitu saudara punya tujuan hidup yang benar, maka Roh Allah dalam diri saudara mulai bekerja, membangkitkan iman saudara, nomor satu. Ya. Tetapi kalau tujuannya tidak benar saudara, bukan untuk memenangkan jiwa, bukan tujuannya karena ingin supaya Injil kasih karunia diberitakan, maka saudara akan lihat, aduh masalah di kantor berat, aduh masalah di rumah berat, aduh masalah keluarga berat, aduh masalah anak-anak berat, aduh masalah suami berat, semua rasanya berat. Ya, tetapi kalau saudara beritakan Injil, saudara katakan semuanya ringan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus sebelum akhir hidupnya ya, di Kisah Rasul 20 ayat 24 ya. Mari kita baca sama-sama Kisah Rasul 20 ayat 24. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Apa itu pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada kita? Memberi kesaksian tentang apa? Injil, kasih karunia Allah. Kalau itu kita lakukan, kita akan seperti Paulus yang merasa nyawaku ini mau dibunuh, mau dipotong-potong, semuanya gak akan membuat aku takut. Apalagi cuma gak ada duit, apalagi cuma ada orang ribut sini, apalagi cuma ada orang yang gosip-gosipin aku, apalagi cuma ada orang yang memfitnah aku, itu semua kecil. Nyawaku aja kalau potong sekarang silakan. Nah itu dia, karena dia sudah menemukan tujuan hidup, yaitu untuk menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan, untuk memberi kesaksian kepada semua orang tentang Injil kasih karunia. Ya. Saya rasa kalau gereja itu 95% menginjil, yang 5% enggak, imannya akan dahsyat. Tidak ada yang melepok di dalam gereja. Ya. Kuat semuanya. Ya. Dan visinya besar-besar semua. Ya, tetapi kalau kita lihat sekarang, ada yang murtad, ada yang jadi murtadin, kemudian ada yang
gampang sekali putus asa dan kemudian kecewa dengan gereja, kecewa dengan opung, kecewa dengan suami. Ya itu saudara, karena tujuan hidupnya salah. Saudara diciptakan untuk diselamatkan Tuhan, itu kemudian dikasih tujuan yang benar. Amin. Tetapi kan di dalam gereja kita jarang diajar. Yang jelas saya waktu kecil selama 30 tahun gak ada yang mau suruh saya beritakan Injil, saudara. Gak ada. Dan saya pernah di sekolah Kristen dari TK, SD, SMP, SMA, itu semua Pak Guru, Antonius, semua sekolah Kristen. Gak ada satupun yang nyuruh saya beritakan Injil. Ya, anak-anak kita sekarang kita ajar bagaimana menginjil. Kasih paket, ini paket dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kau mau disayang Tuhan Yesus? Mau, udah terima Yesus. Cuma itu yang saya ajarin anak-anak. Ya, dikasih kau mau paket ini paket dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kau mau disayang Tuhan Yesus? Mau. Nah udah. Nah sebentar lagi habis itu dia mau percaya Yesus. Nanti dia mau dibaptis, nanti dia mau menjadi pelayan Tuhan. Ya. Jadi pada waktu seseorang menemukan tujuan hidupnya yang benar, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia, maka orang itu akan disertai dengan iman yang penuh kuasa, dan dia akan memiliki visi yang besar untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Ya. Hari ini kita semuanya akan merubah masa depan gereja. Ya. Karena ini statistik yang sudah dibagikan. Ya. Setiap orang ditanya, kapan terakhir kali kamu memberitakan Injil? No. Hanya 5%. Ya kalau ada 20 juta, ya 5%. Ya sisanya nggak memberitakan Injil, nggak mengenangkan jiwa. Mau dari gereja apa saja sama. Ya, tetapi kita berdoa mulai sekarang, kita minta Tuhan supaya anak-anak kita bisa melihat contoh untuk mereka mulai memberitakan Injil. Yanti ambil S2 saudara ya di dalam pendidikan Kristen. Saya bilang, Yanti kamu bikin skripsi ini aja kurikulum untuk anak-anak menangkan jiwa-jiwa. Nah, gitu kan ya. Dari SD TK sampai SMP gitu ya. Supaya diajarkan. Karena apa? Terlambat udah tua baru diajarin menginjil gitu kan. Coba kalau dari anak-anak, tidak akan terjadi seperti Eropa. Orang murtad, orang kehilangan iman, tidak akan terjadi lagi. Selama kita mempunyai tujuan yang benar, maka iman dan visi yang dari Tuhan akan berkembang, dan Tuhan akan menyatakan di dalam hidup saudara kuasa dan mujizat yang besar. Haleluya. Amin.